Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Hafidin Royan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Hafidin Royan adalah seorang mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang gugur dalam aksi demonstrasi mahasiswa menuntut pengunduran diri Presiden Republik Indonesia Soeharto pada masa krisis politik dan ekonomi Indonesia tahun 1998. Hafidin Royan menjadi salah satu dari sejumlah mahasiswa yang menjadi korban kekerasan dalam gerakan reformasi yang menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan tatanan demokrasi Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hafidin Royan merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang ikut bergabung dalam gelombang aksi mahasiswa di Jakarta. Beliau dikenal sebagai pribadi yang tenang, agamis, dan memiliki kepedulian terhadap kondisi bangsa, terutama terhadap ketimpangan sosial dan maraknya korupsi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hafidin Royan wafat pada tanggal 13 Mei tahun 1998. Dalam rangkaian demonstrasi mahasiswa di Jakarta yang memuncak pada pertengahan bulan Mei. Tanggal tersebut termasuk dalam masa krisis nasional yang ditandai dengan kerusuhan besar, penjarahan, dan ketegangan politik menjelang lengsernya Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa yang menewaskan Hafidin Royan terjadi di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Saat beliau bersama sejumlah mahasiswa lain hendak menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk bergabung dalam aksi demonstrasi besar-besaran. Dalam perjalanan, rombongan mahasiswa tersebut dihadang dan menjadi sasaran kekerasan bersenjata. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kematian Hafidin Royan menjadi simbol pengorbanan mahasiswa dalam perjuangan menuntut reformasi politik di Indonesia. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa yang mempertaruhkan nyawa demi demokrasi dan keadilan. Bersama korban lain seperti Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sy, dan Arif Rahman Hakim, nama Hafidin Royan dikenang sebagai bagian dari tonggak sejarah gerakan reformasi yang berhasil mengakhiri kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aksi demonstrasi mahasiswa pada masa itu sering dibubarkan secara represif oleh aparat keamanan. Hafidin Royan dilaporkan tertembak ketika terjadi bentrokan di sekitar kawasan Slipi. Beliau tidak sempat mendapatkan pertolongan medis yang memadai dan akhirnya meninggal dunia. Peristiwa tersebut memperbesar tekanan terhadap pemerintahan Soeharto yang akhirnya mengundurkan diri 8 hari kemudian. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hingga kini, nama Hafidin Royan terus disebut dalam rangkaian peringatan reformasi tahun 1998 sebagai simbol perjuangan anak muda yang berani melawan ketidakadilan dan menuntut perubahan sistemik di negeri ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hafidin Royan adalah bagian dari sejarah penting Indonesia, yakni gerakan reformasi tahun 1998, yang menandai runtuhnya pemerintahan Orde Baru setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Beliau termasuk dalam barisan mahasiswa yang dengan idealisme dan semangat perubahan menuntut pengunduran Presiden Republik Indonesia Soeharto. Wafatnya Hafidin Royan mempertegas betapa mahalnya harga perjuangan untuk demokrasi dan keterbukaan politik di Indonesia. Dalam catatan sejarah, beliau dikenal sebagai korban jiwa dari perjuangan reformasi. Sejajar dengan nama-nama lain seperti Elang Mulia Lesmana, Arif Rahman Hakim, dan Hendriawan Sy. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari perspektif sosial, gugurnya Hafidin Royan mencerminkan solidaritas lintas kampus dan kelas sosial.
Beliau datang dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kampus yang tidak sebesar Universitas Indonesia atau Universitas Trisakti, namun memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan keadilan dan kejujuran. Keikutsertaan beliau membuktikan bahwa reformasi bukan hanya milik elit, tetapi menjadi gerakan rakyat luas. Masyarakat kala itu, terutama kelas menengah dan bawah, melihat para mahasiswa sebagai penyambung suara hati mereka atas penderitaan ekonomi dan ketidakadilan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, secara politik, Hafidin Royan adalah martir perjuangan demokrasi. Aksi yang diikuti oleh beliau berkontribusi terhadap runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan membuka jalan bagi terbentuknya sistem demokrasi multipartai, otonomi daerah, dan reformasi birokrasi. Tewasnya para mahasiswa menjadi tekanan besar terhadap kekuasaan militer dan politik kala itu dan memaksa elit politik mengambil sikap. Gugurnya Hafidin Royan menjadi salah satu katalis utama runtuhnya kekuasaan otoriter. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dilihat dari sisi kemanusiaan, Hafidin Royan adalah korban kekerasan negara. Beliau menjadi representasi dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa transisi kekuasaan. Kepergian beliau menjadi luka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan rekan seperjuangan, serta membangkitkan kesadaran luas tentang pentingnya menghormati hak hidup dan hak bersuara. Tragedi yang menimpa beliau menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dan akuntabilitas kekuasaan terhadap kekerasan aparat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari perspektif akademik, Hafidin Royan adalah contoh nyata keterlibatan intelektual muda dalam gerakan sosial dan politik. Beliau bukan hanya mahasiswa teknik, tetapi juga manusia yang peka terhadap situasi sosial dan politik bangsanya. Peran beliau menunjukkan bahwa dunia kampus bukan hanya tempat belajar teori, tetapi juga medan pembentukan karakter, keberanian, dan idealisme. Nama beliau menjadi simbol semangat mahasiswa yang tidak hanya belajar di ruang kuliah, tetapi juga berjuang di jalanan demi masa depan bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam konteks budaya dan moral bangsa, Hafidin Royan adalah lambang pengorbanan generasi muda untuk perubahan. Beliau dikenang dalam berbagai aksi peringatan reformasi, dijadikan inspirasi dalam puisi, lagu, film dokumenter, hingga renungan tahunan di kalangan aktivis dan akademisi. Semangat perjuangan beliau mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa seperti keberanian, keikhlasan, dan kecintaan terhadap tanah air. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi pengorbanan demi kebaikan bersama, Hafidin Royan adalah teladan moral. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Hafidin Royan adalah simbol perjuangan, bukan hanya sebagai mahasiswa teknik dari kota Bogor yang gugur di kawasan Slipi, tetapi sebagai sosok yang mencerminkan perpaduan intelektual, aktivisme, moralitas, dan nasionalisme. Beliau bukan hanya nama dalam catatan sejarah, tetapi jiwa dalam semangat reformasi yang tetap hidup hingga kini. Nama beliau dikenang bukan karena kematiannya, tetapi karena hidupnya yang bermakna untuk orang banyak. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan,
dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.